Ledakan terjadi menghantam tubuh Wilhelm. Akibatnya, kedua tangan Wilhelm hancur. Kondisinya sangat mengenaskan. Yang lain hanya diam terpaku melihat ia merengek ingin pulang ke pangkuan ibunya. Ich will nach Hause. No, verdammt nochmal! Halo semuanya, welcome to the Box Film. Oke kawan-kawan, selamat datang di Box Film. Kali ini aku akan menceritakan alur film masih seputar masa Perang Dunia II. Land of Mine mengungkap di balik kejamnya Nazi, ternyata menyimpan cerita sedih di tengah kekalahannya. Selama Perang Dunia II, Jerman telah menanam 2 juta ranjau di sepanjang pesisir barat Denmark yang mereka duduki. Land of Mine mengisahkan 14 remaja Jerman yang menjadi tawanan dan dipaksa menebus dosa bangsanya atas perang yang tidak mereka inginkan. Dikirim tentara Denmark untuk menjinakkan 45.000 ranjau di pesisir pantai sebelah barat. Sebagai tawanan perang, setiap hari para remaja ini bekerja mempertaruhkan nyawa dengan harapan akan dibebaskan dalam 3 bulan jika berhasil membuat pantai itu bebas dari ranjau. Ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Kelaparan menjadi hal lain yang harus dihadapi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tapi sebelumnya ada informasi yang mau lewat dulu guys. Hai guys, sebelum lanjut, gua mau ngasih info dulu nih. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, temen gua baru aja ngerekomendasiin ke gua sebuah aplikasi baru yang bisa ngasih kita profit dan income tambahan. Nama aplikasinya yaitu Binomo. Jadi Binomo adalah sebuah aplikasi investasi yang menggunakan sistem binary option. Nah, caranya itu kita hanya tinggal pelajari arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Nah, kita bisa lihat dulu ya guys grafik sebelumnya. Apakah cenderung naik atau turun? Kalau udah yakin, kita tinggal pilih dulu nilai investnya berapa. Di sini gue invest $50 ya guys. Terus gue pilih naik. Sambil nunggu juga kita bisa lihat nih historis sebelumnya. Kita bisa zoom in atau zoom out grafiknya biar lebih jelas. Yes, profit nih guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gua dan untuk nambah-nambah income. Lumayan lah buat tambah-tambah uang jajan kalian ataupun bisa dibeliin barang kayak handphone atau apapun yang kalian suka. Ya dengan modal mulai dari $10 aja, kamu bisa profit dan dapat income tambahan. Apalagi kalau kamu punya modal yang lebih banyak, pasti dapat income tambahnya lebih banyak juga. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo, harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya. Tapi Binomo udah bantu gue nih menghasilkan kurang lebih $250 lah. Dan khusus buat kalian, gue lagi ada kode promo nih untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini. Di awal cerita ada Sersan Carl mengendarai mobil jeepnya dengan gagah dan perkasa. Ditugaskan pergi ke pesisir pantai untuk memeriksa area yang dipenuhi ribuan ranjau. Lalu ia seketika menghentikan mobilnya di saat melihat salah satu tentara membawa bendera Denmark, merebut dari tangannya lalu menghajar muka si tentara sampai babak belur. Kemudian sampailah ia di tepi pantai untuk melaksanakan tugasnya, mengorganisir guna pembersihan bom ranjau yang telah ditanam Jerman selama perang, menandai dengan menancapkan bendera hitam di setiap areanya. Cerita beralih. Ada mobil truk tahanan yang di dalamnya ditumpangi oleh beberapa tawanan remaja Jerman. Wajah polos mereka dibaluti ketakutan dan rasa cemas menghadapi nasib yang harus dijalani.
Kapten Ib Jensen kemudian membariskan mereka di suatu tempat, menginstruksikan apa yang mesti dilakukan di dalam kamp penjara, menegaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab membersihkan ladang ranjau yang telah ditanam Jerman ketika menguasai daerah tersebut. Ada sekitar 2,2 juta ranjau darat terkubur di sepanjang pantai barat Denmark. Setelah Kapten Ib menanyakan siapa saja yang pernah memasang ranjau tersebut, hanya segelintiran orang yang tahu cara menjinakkannya. Selebihnya, hanya anak-anak remaja yang tidak tahu apa-apa, dipaksa untuk berperang saat Jerman mulai di ujung tanduk. Akhirnya, merekalah yang harus kena getahnya. Ranjau digali dan dikuburkan di kedalaman 15-20 cm, itu relatif mudah untuk dideteksi. Pikir Kapten Ib, tidak masalah jika mereka langsung diturunkan segera menjinakkan ranjaunya. Tanpa buang waktu, sang kapten melatih mereka di area tersebut dengan bom yang masih aktif. Nein, ich kann Sie nicht verstehen. Satu persatu masuk ke dalam ruangan, mulai menjinakkannya. Jika salah langkah, maka nyawa melayang. Helmut menjadi orang pertama yang masuk ke dalam ruangan untuk menjinakkannya. Ia berhasil dalam waktu relatif cepat. Selanjutnya Wilhelm dengan muka tegang langsung bergegas pergi ke dalam, tapi dia masih bisa selamat. Disusul Werner, si wajah innocent, tangannya gemetar ketakutan, nampak pasrah tanpa ragu menjinakkannya. Lalu ada Sebastian si ganteng kalem, ia melakukannya dengan cukup tenang. Disusul Ludwig yang nampak takut, bahkan ia tidak sanggup memegang pemicu ranjaunya hingga memakan waktu sangat lama di antara peserta lain. Kapten Ib terus mendesak Ludwig hingga ia kehilangan konsentrasi. Sebastian menawarkan diri untuk menggantikannya, namun Kapten Ib melarang hingga ia pergi dan menyuruh Ludwig keluar dari ruangan. Ludwig tetap memaksa ingin menyelesaikan misinya. Kapten Ib perlahan meninggalkan ia sendiri, lalu keluar dan menyuruh partnernya segera tutup telinga. Lalu, bomnya tidak meledak karena Ludwig berhasil menyelesaikan misi beratnya. Lalu lanjut orang terakhir sebagai penutup pelatihannya. Ini baru meledak. Mereka mulai berjalan ke medan yang sesungguhnya. Sampailah mereka di sana, ditempatkan di sebuah pondok kecil bertetanggaan dengan seorang ibu yang hanya tinggal dengan anak perempuannya bernama Elizabeth. Tidak lama, Sersan Karl datang, mulai interogasi mereka satu persatu. Sikapnya yang bengis dan keras merupakan awal perkenalannya. Du bist ein Soldat? Jawohl, Herr Feldwebel. Zur Hölle! Mit deiner Entschuldigung. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Dihadapkanlah mereka ke pesisir pantai. Sersan Karl menunjukkan bendera hitam sebagai tanda area keberadaan ranjau itu. Mereka harus bekerja setiap harinya selama 6 jam tanpa meledakkan bom, jika ingin segera pulang dalam 3 bulan ke depan. Sersan menjelaskan bahwa di dalam peta, tiap bagian diberi tanda. Bintang dan titik tanda jenis ranjau. Harus dapat dipastikan setiap jumlah dan jenis ranjau yang telah dinonaktifkan. Dass das Minenkat immer... Nein, Herr Feldwebel. Bist du sicher? Absolut sicher, Herr Feldwebel. In die Luft? Kann hier in 3 Monaten wieder zu Hause sein. Hari pertama ketegangan dimulai. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka langsung mengerjakan tugas yang telah diberikan. Menghitung tiap jengkal pasir sedikit demi sedikit untuk menemukan keberadaan ranjaunya. Satu persatu dari mereka mulai mendapatkan target jenis bom yang masih sama seperti pelatihan tempo hari. Ich habe eine.
Masing-masing tidak mengalami kesulitan di hari pertama. Hari mulai sore, Sersan Carl datang menyuruh mereka segera tidur, lalu menguncinya dari luar. Tidurlah mereka dalam keadaan kelaparan setelah bekerja seharian. Hari kedua seperti biasa mereka kembali bekerja. Ludwig saat itu mulai mengeluh kepada Sebastian karena sudah 2 hari tidak makan. Ia kesulitan menjinakkan bom dalam keadaan perut kosong. Sebastian hanya diam tanpa berkata apa-apa. Setelah masuk jam istirahat, Sebastian mencoba datang ke tempat Sersan Carl, berusaha minta belas kasihan atas kondisi kelaparan yang dialaminya. Sersan menegaskan di hadapan Sebastian bahwa ia tidak peduli atas nasib tawanannya. Hingga malam tiba, mereka diperintahkan masuk untuk tidur, lalu mengunci kembali dari luar. Karena tidak tahan malam itu, Helmut menyelinap pergi keluar untuk mencari makanan. Di pagi harinya, keanehan terjadi. Si kembar memohon kepada Sersan karena salah satu dari mereka sedang sakit demam. Ia meminta izin istirahat 1 jam agar saudaranya bisa pulih kembali. Tanpa perasaan dan belas kasihan, Sersan malah menyentak mereka menyuruhnya kembali kerja. Hab ich nicht gehört! Zurück zum Arbeiten, hab ich gesagt! Jetzt! Lalu di tempat lain, Wilhelm pun mendadak sakit. Ia merasakan kondisinya semakin drop, namun terus memaksakan diri menggali ranjau yang akan ia jinakan. Lama-lama ia malah muntah ke dalam galiannya. Sebastian yang saat itu melihat ada yang tidak beres dengan Wilhelm langsung menghampirinya. Baru 2 langkah, ledakan terjadi menghantam tubuh Wilhelm. Akibatnya, kedua tangan Wilhelm hancur. Kondisinya sangat mengenaskan. Yang lain hanya diam terpaku melihat ia merengek ingin pulang ke pangkuan ibunya. Ich will nach Hause. Noch verdammt nochmal! Ich will nach Hause. Sebastian menghentikan pendarahannya, lalu meminta pertolongan kepada Sersan Carl, hingga akhirnya Wilhelm dibawa ke rumah sakit. Helmut beserta yang lain mulai merasakan gejala yang sangat parah. Demam lalu muntah-muntah. Datanglah Sersan Carl, di sana barulah ketahuan penyebab mereka keracunan. Di saat Helmut mengakui bahwa ia dalang di balik semuanya. Ia mengaku mencuri pakan ternak di kandang tetangga karena saking kelaparannya. Sersan Carl bersama Sebastian lalu pergi ke rumah Ibu Elizabeth memeriksa pakan yang telah dimakan tawanannya. Ibu Elizabeth dengan wajah penuh kebencian sangat puas mendengar mereka keracunan. Sebastian saat itu tidak ikut sakit karena ia mengaku tidak kebagian makanannya. Untuk menyembuhkan mereka, Sebastian diperintahkan mengambil air laut lalu meminumkannya, memuntahkan sisa racun yang masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah kejadian itu, hati Sersan mulai tersentuh. Tidak tega melihat mereka kelaparan, ia segera pergi ke pusat untuk mengambil makanan. Sesampainya di sana, terlebih dahulu ia menengok kondisi Wilhelm di rumah sakit. Saat suster memeriksa statusnya, ternyata Wilhelm sudah meninggal. Sersan Muller sejenak terdiam, lalu pergi dari sana. Lanjut mengambil makanan dari gudang, di kejauhan Kapten Ib melihat gerak-gerik Sersan Muller yang sudah dapat ditebak ia akan memberi tawanan Jermannya makan. Di balik keras dan bengisnya Sersan, ternyata ia mulai tersentuh atas kondisi anak muda yang harus menanggung kejahatan perang. Dia membuat rencana untuk mempercepat kepulangan mereka. Terpaksa ia bohong atas kematian Wilhelm, bahwa Wilhelm telah sembuh dan sudah dipulangkan ke Jerman. Sersan Carl menghimbau menambahkan jam kerja mereka dari 6 jam menjadi 10 jam agar bisa mempercepat waktu kepulangan mereka ke negaranya. Die slechtste Neuigkeit ist, Malam itu, para tawanan tiba-tiba dikumpulkan di luar oleh kelompok pasukan Kapten Ib. Mereka dijadikan mainan dan lelucon. Ludwig terpilih paling sial saat itu. Ia disuruh minum air kencing mereka, bahkan mukanya disuguhkan bokong budik demi kepuasan mempermainkan para tawanan.
Untungnya Sersan Carl terbangun atas kegaduhannya, menghampiri mereka lalu menghentikan perilaku bejat yang tak seharusnya dilakukan di hadapan anak kecil. Kapten Ip mulai melihat keanehan dalam diri Sersan Carl, menunjukkan perilaku seperti sudah mulai menyayangi mereka. Kapten Ip mengingatkan bahwa ia sedang bertugas, bukan untuk beramal terhadap tawanannya. Jangan membuang anggaran negara untuk memberi makan mereka. Keesokan harinya, para tawanan muda mulai bertugas kembali seperti biasa. Sebastian dengan kejeliannya merasakan ada yang berbeda atas penemuan ranjaunya. Ketika nyaris diangkat, ternyata di bawahnya ada pemicu yang lain. Mereka sudah memasuki area ranjau dengan bom ganda. Sebastian langsung memperingati semuanya. Untungnya satu persatu mendengar instruksi Sebastian, tapi tidak dengan Warner. Ia terlalu jauh untuk mendengar peringatan dari saudara kembarnya. Terjadilah ledakan dahsyat dengan 2 kali kekuatan bom hingga membuat tubuh Warner hancur berkeping-keping. Ernst, sahabat kembarnya, histeris mencari jasad saudaranya. Ia tidak bisa menemukan keberadaannya, ya karena tubuhnya sudah hancur. Tinggal kepingan daging berserakan di area itu. Terhitung baru 2 korban yang harus mati terkena ledakan bom. Ernst kini telah kehilangan belahan jiwanya. Sersan Carl menyuntikkan obat penenang, menjaganya, tangannya menyentuh dengan penuh kasih sayang, seolah mulai ikut merasakan penderitaan mereka. Ich will jetzt erstmal Werner finden. Wir müssen an den Strand, Es muss alles wieder aufgebaut werden. Sersan Carl lalu menghampiri Sebastian. Di sana ia mengakui kebohongan atas kematian Wilhelm. Ternyata Sebastian tidak kaget. Ia sudah tahu dan pikirnya mungkin itu jalan yang terbaik. Vielleicht. Malam harinya, Sersan Carl mulai tidak mengunci mereka dari luar. Kini ia sudah percaya bahkan mungkin sudah tumbuh rasa cinta terhadap anak-anak tawanannya. Dari hari ke hari, Sersan sudah mulai tidak menganggap mereka sebagai tawanan, tidak membiarkannya kelaparan lagi, bahkan sampai bermain bersama. Kebaikannya membuat mereka semakin nyaman di sana. Namun tidak dengan Ernst. Ia selalu menyendiri semenjak kematian saudaranya. Hingga kebersamaan dan kebahagiaan itu harus lenyap seketika. Ketika mendengar kembali ledakan bom yang dimana sekarang korbannya adalah anjing kesayangan Sersan Carl, melewati kawasan yang sebenarnya sudah dibersihkan dari ranjau bom. Di sana, Sersan Carl tiba-tiba marah. Menyesali ia sudah terlalu baik terhadap tawanannya. Mereka tidak menghitung jumlah bom dengan teliti hingga terlepas dari pantauannya. Sersan sudah tak peduli lagi atas keselamatan nyawa mereka. Langsung diperintahkan berbaris, lalu menelusuri kawasannya untuk memastikan tidak ada lagi ranjau bom yang tertinggal. Sejak itu, mereka terlantar kembali, merasakan situasi seperti pertama kali mereka menginjakan kaki di sana. Hingga tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Ibu Elizabeth meminta tolong kepada semua tawanan untuk menyelamatkan anaknya yang kini sedang bermain di kawasan bom ranjau. Elizabeth! Sebastian langsung turun menyelamatkan Elizabeth. Ibunya terus menyuruhnya tetap diam di tempat. Di saat Sersan pulang, ia melihat kamar tawanan terbuka. Diperiksa ke dalam, ia hanya menemukan Ernst yang sedang tiduran sambil memainkan tikus peliharaannya. Hingga akhirnya ia menyaksikan anak-anak menolong Elizabeth yang sedang dalam bahaya. Ketika semuanya fokus memperhatikan kejadiannya, tanpa diduga dari belakang Ernst datang menghampiri Elizabeth masuk ke dalam kawasan ranjau. Semua kaget atas tindakannya.
Sebastian yang saat itu terus berusaha menyisir bom hingga dapat mencapai keberadaan mereka berdua. Ia meminta Ernst untuk membawa Elizabeth ke pangkuannya. Dibawalah ia pergi menjauh dari area sana. Namun Ernst malah terdiam, memandang kosong ke arah teman-temannya. Kommst du ernst? Ia mulai membalikan badan, berjalan ke arah zona berbahaya, memasrahkan hidupnya yang sudah tidak punya harapan lagi. Ia hanya ingin menyusul saudaranya. Sebastian sangat terpukul atas kejadian itu. Sersan datang, menyuruh hapus air matanya, menguatkan Sebastian untuk terus melanjutkan misinya agar cepat-cepat segera pergi dari sana. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme Keesokan harinya, Sersan Carl menyuruh sebagian tawanan untuk mengangkat bangkai ranjau ke atas mobil. Sedangkan Sebastian bersama ketiga kawannya meneruskan menonaktifkan ranjau ke area selanjutnya. Sudah ada ribuan bangkai ranjau yang harus segera dibawa. Mereka pun sangat bahagia atas hasil yang telah dicapai. Memimpikan untuk segera pulang ke negaranya nampaknya akan segera terwujud. Namun itu hanya hayalan belaka. Mal einladen zu dir. Das ist immer noch das Beste. Setelah salah satu dari mereka melempar ranjau ke atas truk yang sebenarnya masih aktif, hingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Mereka yang selamat, termasuk Sersan Carl, berlari menghampirinya dan melihat semua sudah hancur tak tersisa. Hingga waktunya tiba, mereka dipulangkan ke negaranya. Ternyata tidak segampang itu. Kapten Ib malah mengirim mereka ke tempat yang lain untuk kembali menyisir ranjau tanpa sepengetahuan Sersan Carl. Sersan memohon untuk memulangkan mereka atas janji yang telah disepakati, namun itu hanya tipuan belaka. Kapten Ib tetap dalam pendiriannya. Bahkan ia malah balik mengancam akan menembak tawanan Jerman satu persatu. In ihrer Arbeit den Luxus über die Zeit gibt es solche Karten nicht. Wir haben Grund zu der Annahme, dass etwa 72.000 Tidak banyak cincong, Sersan pergi lalu memutuskan untuk menyelamatkan mereka dibawa ke perbatasan. Komm jetzt. Raus. Menyuruhnya segera lari ke sana, berlarilah mereka untuk segera menemui keluarganya. Dan cerita pun berakhir.